saya mulai menyadari bahwa mengajar bahasa Inggris itu ternyata tidak mudah. Yap. Saya mulai menyadari bahwa sebagian besar, hampir seluruh murid yang pernah saya ajar itu ternyata tidak suka bahasa Inggris. Mungkin ada sebagian, hanya sebagian kecil yang menyukai bahasa Inggris. Itu pun karena mereka sudah tahu basicnya, sudah tahu artinya. Dan sebagian besar yang mereka tidak suka bahasa Inggris itu ternyata kebanyakan karena tidak tahu artinya. Iya, tidak tahu artinya. Jadi aku pernah membayangkan aku belajar bahasa Cina dan aku tidak tahu vocab sama sekali, aku pun pasti bakal tidak menyukai bahasa itu. Bayangkan kamu belajar bahasa kambing, tidak tahu kosakata sama sekali dari bahasa kambing. Nah, gitu. Ya jelas kamu tidak suka gitu. Makanya guru-guru sekarang termasuk saya itu berlomba-lomba menantang diri sendiri untuk menemukan game, menemukan permainan, menemukan kuis-kuis yang menarik untuk diisi di dalam kelas bahasa Inggris. Tapi sayangnya, sebagian besar itu menemukan bahwa itu menyenangkan. Iya, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Ya enggak, nilainya ya gitu-gitu aja. Yang bagus ya orang-orang itu aja yang pinter, yang tidak suka bahasa Inggris, tidak tahu artinya ya sama aja. Mereka senang tapi mereka tidak tahu. Hasilnya gitu-gitu aja. Saya mulai berpikir bahwa sebenarnya permainan, game di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ya sama aja. Ada gunanya untuk menyenangkan, menghidupkan kelas, tapi untuk efektivitas, untuk hasilnya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ya walaupun ada banyak PTK, penelitian atau apapun itu pengamatan yang membuktikan bahwa hasil belajar itu bisa meningkat dengan adanya permainan ini, tapi I don't know. Mungkin itu hanya untuk kelas-kelas tertentu saja, tidak untuk semuanya. Itu that's my own opinion about that. Makanya saya mendorong diri saya sendiri sebagai guru bahasa Inggris untuk melihat kembali apa yang dipelajari dalam bahasa. Tentu saja 4 skill itu yang utama, yaitu listening, reading, writing, and then speaking gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kita itu terlalu fokus pada permainan, pada game untuk meningkatkan kehebohan siswa, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Makanya kita harus kembali melihat keempat skill itu kita kembangkan. Kita harus menantang diri sendiri, kita harus berusaha menemukan kebahagiaan, kesenangan, kehebohan di dalam 4 skill itu gitu. Jadi bukan 4 skill itu dibungkus dalam game gitu, bukan, karena itu sangat susah. Apalagi untuk para pemula belajar bahasa Inggris gitu, sangat susah gitu. Jadi kita harus menemukan kebahagiaan tersendiri dari kegiatan membaca, dari kegiatan mendengarkan, dari kegiatan menulis, dari kegiatan berbicara gitu. Soalnya kalau kita mengandalkan game, hasilnya itu ya, produknya itu ya sepotong-sepotong gitu loh, kayak nggak maksimal gitu. Ya nggak sih? Iya kan? Itu yang saya rasa dari kelas saya selama saya mengajar mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Seperti itu. Jadi saya mulai berpikir bahwa ini sia-sia, saya mulai capek gitu kan. Jadi saya bayangkan suatu kelas di mana para peserta didik atau siswa itu mendapatkan kesempatan untuk berbicara satu persatu, menulis satu persatu, mendengarkan satu persatu, dan membaca satu persatu. Saya masih membayangkan bagaimana cara membuat kegiatan-kegiatan seperti itu menarik tanpa adanya game yang mengganggu. Saya bilang game ini mengganggu sebenarnya. Ya mungkin dengan meningkatkan apresiasi kita terhadap performance dari peserta didik, dari siswa. Meningkatkan apresiasi, merespon dengan baik, merespon dengan saya setuju, saya bahagia dengan ceritamu, saya senang mendengarkan ceritamu, atau apapun itu. Terus kita kasih feedback. Terus yang paling penting adalah topiknya merupakan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Bisa adjectives, kata sifat, kita bisa menyuruh mereka menceritakan semua anggota keluarga mereka atau teman-teman mereka. Terus mereka bilang sifatnya teman-teman mereka itu seperti apa, sifatnya adik mereka, sifatnya bapak mereka itu seperti apa. Nah itu adjektif. Tapi jangan semuanya bahasa Inggris, karena kalau semuanya bahasa Inggris tidak menyenangkan lagi gitu. Kembali lagi pakai bahasa Indonesia
terlebih dahulu untuk pemula. Tapi untuk kalau kelas bahasa Inggris, full bahasa Inggris, that's okay. Pakai full bahasa Inggris, mereka akan tertawa, mereka akan senang karena mereka paham. Tapi kalau siswanya itu tidak paham sama sekali bahasa Inggris atau kosakatanya cuma yes, no, how are you, how are you today, good morning, bla 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 bla. Nah itu alangkah baiknya pakai bahasa Indonesia. Terus nanti kita bahas 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat setelah performanya ya, setelah penampilannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya kita tanya, bapakmu sifatnya apa tadi? Pemarah. Oke, pemarah itu apa bahasa Inggrisnya? Pemarah, bad tempered atau apa gitu ya. Saya mulai membayangkan itu karena saya capek dengan bermain game gitu kan ya. Terus kegiatan lain bisa membaca profil dari orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang mereka kagumi, pemain sepak bola, pemain apa gitu, atau membaca sesuatu yang mereka sukai, yang mereka kalau ditanya itu mau menjawab, termotivasi untuk menjawab. Tapi sekali lagi jangan perbanyak bahasa Inggrisnya, tapi perbanyak bahasa Indonesianya untuk kelas pemula. Apalagi listening. Listening ini adalah dasar, kegiatan dasar yang sebenarnya kita harus perbanyak. Intinya kita harus menemukan kebahagiaan dari 4 kegiatan tersebut tanpa menggunakan game yang terlalu complicated, yang terlalu banyak poin-poinnya, yang mana nanti malah mendistract, mengganggu tujuan utama belajar bahasa. Ingat, tujuan utama belajar bahasa bukan tentang kehebohan, bukan tentang menang atau kalah dalam sebuah permainan, tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan lewat berbicara dan menulis. Dan kita bisa memahami apa yang disampaikan orang lain lewat mendengarkan dan membaca. Gitu. Oke, kayaknya muter-muter dari tadi. Saya cukup sekian, bla 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 bla. Tambahan yang saya maksud hasilnya gitu-gitu saja, itu maksudnya oke, nilainya emang bagus. Kebanyakan nilainya bagus berkat game ini, game itu, game ini, game itu. Tapi prakteknya di luar nilai, prakteknya mereka masih tidak bisa menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Mereka tidak bisa menceritakan sesuatu menggunakan bahasa Inggris. Mereka susah mendengarkan gitu, karena mungkin kita terlalu fokus dengan game ya, dan game itu kita susun berdasarkan apa yang diminta dalam ujian akhir misalnya gitu. Jadi ya oke, nilainya memang bagus sebagian besar, apalagi yang tidak bagus nilainya. Nah tapi ya setelah lulus ya mereka tetap susah belajar bahasa Inggris gitu loh. Nah seperti itu yang aku rasakan. Makanya mungkin kita harus kembali lagi melihat tujuan belajar sebuah bahasa itu untuk apa gitu loh, gitu.